Masih bersama dengan peneliti Lingkaran Survei Indonesia, Mas Yos Kenawas. Mas Yos, tadi kita terpotong, kita ngomongin lah tadi soal RK ya. RK ini kan elektabilitasnya untuk bakal calon gubernur tinggi sebenarnya, 53,9%. RK dianggap punya pengalaman di pemerintahan, tapi kan itu di Jawa Barat. Apakah responden kemudian juga percaya seorang Ridwan Kamil mampu memimpin Jakarta 5 tahun nanti? Iya, memang kalau dicek kemudian di breakdown-nya, eh, dukungan terhadap RK salah satunya yang paling tinggi disebabkan karena eh, pemilih percaya bahwa Ridwan Kamil telah memiliki track record pengalaman di pemerintahan. Meski kemudian belakangan juga kan di Twitter dan di banyak media sosial juga kinerja RK di Jawa Barat juga Dikritisi. dipertanyakan. Kemudian kan dikritisi gitu cukup tajam gitu, terutama oleh mereka yang memang memperhatikan masalah perkotaan seperti itu. Dan ini kan kampanye belum mulai, masih panjang waktu untuk mengkuliti ibaratnya kinerja RK di Jawa Barat seperti itu. Jadi kalau boleh dikatakan secara singkat, masih sangat cair peta politik Jakarta. Dan itu ada 60% lebih yang sebenarnya masih menunggu gagasan apa yang akan ditawarkan kepada pemilih mulai dari masa kampanye hingga hari H menjelang pencoblosan seperti itu, Mbak. Oke. Kita lihat dulu pasangan Pramono Rano ini kan meraih 28,2%. Kemudian apa faktor yang membuat responden memilih pasangan Pram Rano ini kalau dari hasil survei LSI, Mas? Ya kalau dari pasangan Pramono Rano memang ya berbagai kombinasi juga ya. Ada yang bilang karena sosok yang cukup bersih dan bebas dari korupsi dan lain sebagainya gitu. Namun yang paling harus jadi highlight adalah popularitas Mas Pram itu jauh lebih rendah dibandingkan popularitas wakilnya Bang Rano kayak gitu. Dan ini adalah PR yang sangat penting bagi Mas Pram untuk meningkatkan popularitasnya dalam waktu 2 Kita bulan juga ke punya depan. angkanya ya, Mas Yos. Kalau misalnya kita lihat, sebenarnya elektabilitas bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil ini 53,9% untuk elektabilitas dia sendiri Ridwan Kamil. Tapi ini cukup menurun ketika dipasangkan dengan Suswono jadi 51,8%. Iya, tapi itu kan kalau boleh dilihat itu masih di dalam batas margin of error ya Mbak ya. Jadi masih kurang lebih bisa ditoleransi lah deviasi angkanya gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu signifikan juga. Yang paling signifikan sebenarnya yang tadi, kalau misalkan Anies mendukung pasangan Pram Rano, maka kelihatan sekali itu akan menggerus secara signifikan dukungan terhadap RK Suswono seperti itu. Dan itu yang paling penting sebenarnya. Oke. Kalau kita lihat nih elektabilitas dari calon gubernur seorang Pramono Anung ini kan ada di angka 20% ya. Tapi ketika dipasangkan Pramono Anung Rano Karno jadi 28. Ini naiknya cukup signifikan begitu ada dipasangkan dengan Rano Karno seperti yang tadi Mas Yos bilang. Popularitas dari seorang Pramono Anung tidak lebih tinggi dari seorang Rano Karno begitu ya? Atau Bang Dul? Ini iya jelas seperti itu karena ya kan Bang Dul udah adalah artis yang memang sudah malang melintang lama, sudah pernah menjabat juga sebagai gubernur dan gubernur Banten waktu itu kan. Dan Mas Pram kan memang politisi kawakan, politisi senior yang selama ini berkiprahnya Di belakang di layar. DPR dan dalam 10 tahun terakhir itu di belakang layar gitu. Jadi memang butuh waktu bagi Mas Pram untuk kemudian meningkatkan popularitasnya dulu sebelum kemudian meningkatkan elektabilitasnya. Tapi yang paling penting PR-nya adalah bagaimana pasangan ini menarik turun dulu elektabilitas RK dan Suswono, baru kemudian sembari menaikkan elektabilitas pasangan Pramono Anung dan Rano Karno kayak gitu. Dan ini semua tergantung kecocokan program dan tawaran apa yang bisa diberikan Gagasan nih kepada sebenarnya Anies paling Baswedan. ditunggu ya. Iya, kayak gitu. Karena memang harus diakui Anies Baswedan gripnya di Jakarta itu cukup kuat.
dan akan jadi magnet elektoral yang penting bagi calon manapun, baik bahkan bagi Dharma Kun pun kalau misalkan memungkinkan ya mendapatkan dukungan Anies Baswedan gitu. Tapi kan kalau kita bicara secara real, memang antara kompetisinya antara Pramono Rano dan RK Suswono kayak gitu. Oke, karena Mas Yos sudah menyinggung tadi pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana, ternyata ada juga yang memilih ya dari hasil survei ini. Masih ada, tapi yang harus 3%. dicatat adalah dukungan terhadap Dharma Pongrekun dan Kun Wardana itu tinggi karena apa? Karena banyak yang belum tahu calon lain. Jadi ya saya belum tahu calon lain, ini aja dulu deh kayak gitu. Jadi tapi itu juga harus dilihat jumlahnya sangat kecil sekali ya. Memang PR besar bagi pasangan Dharma Kun untuk meningkatkan elektabilitasnya dan ini cukup berat, harus diakui. Cukup berat, bicara juga berat ya Mas Yos ya. Oke, kalau gitu kita lihat ini sebenarnya ada kurang lebih 2 bulan lah ya untuk menuju ke pencoblosan 27 November nanti. Seberapa besar Anda lihat kemungkinan atau juga peluang elektabilitas paslon khususnya pasangan RK Suswono dan juga Pram Rano bisa berubah? Sangat bisa berubah karena yaitu 60% lebih masih menunggu tawaran yang disampaikan dari semenjak kampanye hingga ke hari pencoblosan dan kemana Anies Baswedan akan melabuhkan dukungannya gitu. Itu yang paling penting diperhatikan dalam 2 bulan ke depan. Jadi apa yang angka hari ini belum aman sama sekali, masih sangat cair Pilkada Jakarta. PR besar buat baik bagi Ridwan Kamil yang sudah di posisi tinggi gitu untuk setidaknya mempertahankan dan menahan Mas Anies setidaknya nggak berpihak ke pasangan lain gitu. Itu aja udah cukup gitu bagi pasangan Ridwan Kamil. Tapi itu kan PR yang berat bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk meyakinkan Mas Anies untuk mendukung mereka juga gitu. Di tengah wacana pertemuan beberapa pasangan, 3 pasangan calon untuk bisa menemui mantan gubernur pendahulu, termasuk salah satunya adalah Anies Baswedan gitu ya. Oke, kalau kita lihat ini peluang Pilkada Jakarta dengan angka-angka yang ada dari hasil survei, apakah bisa nanti 1 putaran, Mas Yos? Belum, per hari ini saya berani bilang bisa dipastikan belum aman untuk 1 putaran. Jakarta kan membutuhkan 50% ya, beda dengan daerah-daerah lain. Jadi dan saat ini angkanya Ridwan Kamil Suswono masih di angka margin of error, meski sudah di atas 50%, dan yang paling pasti dinamikanya masih sangat cair. Jadi per hari ini survei kami belum bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Pilkada Jakarta akan berlangsung 1 putaran. Oke, masih belum yakin akan 1 putaran atau tidak, masih menunggu dukungan dari seorang Anies Baswedan arahnya akan kemana dari 3 paslon ini, termasuk juga adu gagasan setelah nanti resmi berkampanye, kemudian juga adu gagasan bagaimana nantinya untuk bisa memajukan Jakarta selama 5 tahun ke depan yang sudah tidak lagi menyandang sebagai ibu kota karena pemilih Jakarta ini cukup rasional ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Yos, sehat selalu, terima kasih sudah meluangkan waktu di Rumah Pilkada.